Jadi buat kita masalah biasa. Dan di balik setiap masalah selalu kita melihat Tuhan membela kita dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Siapa yang setuju sama saya? Jadi kalau kita menghadapi masalah, itu bukan bagian dari Tuhan menghukum kita, bukan. Bagian Tuhan memproses kita untuk meyakinkan ada potensi besar dalam diri kita. Dia turut bekerja dalam apa? Dalam menyertai kita, agar kita tetap bersemangat dalam menghadapi keadaan yang sukar. Kalau kita sama-sama, kita ada dalam pembahasan kita hari ini. Masih dalam pembahasan 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam pembahasan yang ke-14 hari ini, kita sedang membahas Dia turut bekerja. Allah yang setia bukan hanya memberi perintah, Allah yang setia bukan hanya memberi aturan, tapi Allah yang setia juga turut bekerja sehingga kita dapat melakukan semuanya tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara seorang karyawan, sudah mengerti maksud saya. Karena pemimpin itu biasanya ada dua model. Yang pertama ada yang saya sebut a bossy leader. Seorang pemimpin yang lebih bossy. Dia memberi aturan, dia memberi masukan, dan dia kemudian memberi perintah buat setiap saudara. Pokoknya dia mau sudah mengerjakan dengan betul. Dan ketika salah, biasanya dia tegur. Dan kalau saudara masih dianggap tidak mampu, saudara akan diberi hukuman atau bahkan akan dipecat, saudara. Tetapi yang kedua, saya menyebutnya sebagai a friendship leader. Seorang pemimpin yang lebih bersahabat. Dan biasanya pemimpin ini sebelum memberikan aturan, sebelum memberikan tugas, dia akan memberi contoh terlebih dahulu. Kamu harus mengerjakan ini secara begini. Dia memberi contoh. Dia memberi teladan buat setiap saudara. Setelah itu ketika saudara mengerjakannya, dia mendampingi, dia mengarahkan saudara. Dan ketika saudara salah, dia akan coba mengarahkan, mengkoreksi kita sampai kita betul-betul tidak melakukan kesalahan lagi, baru dia melepaskan kita. Itu seperti yang Yesus katakan, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar lagi. Amin. Nah, itu yang kita mau belajar, bahwa Allah kita bukan a bossy father. Allah kita bukan hanya Bapa yang memberi perintah buat kita, tetapi Dia memberi teladan buat kita. Dia turut bekerja sebagai Allah Immanuel yang mendampingi kita. Dia pastikan kita kuat menjalaninya sampai kita dijumpai setia di hadapannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya punya tugas. Lebih mantap lagi, sama-sama bilang sama saya punya tugas. Saya percaya life is about your focus. Hidup ini tergantung fokus kita. Kalau fokus kita hanya masalah, hidup ini stres terus, saudara. Tanya sama sebelah saudara, lu ada masalah nggak? Nggak apa-apa, tanya aja, lu ada masalah nggak? Bilang sama sebelah saudara, sama dong kita. Iya kan? Jadi saudara mau remaja atau saudara mau pemuda, saudara mau dewasa atau bahkan saudara seorang pensiunan, pada dasarnya setiap kita punya masalah. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu biasa. Tetapi kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah hanya dengan fokus pada masalah. Amin. Kita harus hadapi masalah, tetapi jangan fokus pada masalah. Fokus kita bahwa kita masih punya tugas. Sama-sama bilang, saya punya tugas. Sehingga fokus kita bukan pada masalah, fokus kita pada tugas yang dipercayakan Tuhan. Dan waktu kita fokus pada tugas yang dipercayakan Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Alkitab saya bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, tergantung fokus saya.
Sama-sama bilang tergantung fokus saya. Kenapa kita lemah? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita tertekan? Karena fokus kita pada masalah. Dan waktu fokus kita pada masalah, masalahnya tidak terselesaikan, tugas kita tidak bisa kita selesaikan. Tetapi waktu fokus kita pada tugas yang Tuhan percayakan buat kita, kita jalan terus, kita hadapi setiap masalah, dan kita tahu Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya buat kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Apa tugas kita? Memberitakan Injil. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya memberitakan Injil. Amin. Nah, ayat selanjutnya bilang, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, hasilnya bukan urusan kita. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya memberitakan Injil. Tapi hasilnya bukan urusan saya. Sama-sama bilang sama saya, hasilnya bukan urusan saya. Jadi saudara jangan kecewa dan bilang, I've done all the effort. Saya udah kerjakan banyak pengorbanan dalam pelayanan saya. Secara materi saya korban, secara waktu saya korban, secara pemikiran saya korban. Tapi rasanya saya belum melihat sesuatu. Mungkin saudara ingin ayah saudara diselamatkan. Mungkin saudara ingin mertua saudara diselamatkan. Saudara ingin ipar saudara diselamatkan. You do a lot of effort for that. Saudara melakukan banyak pengorbanan untuk itu. Tetapi saudara belum melihat hasil. Nggak usah kecewa. Sama-sama bilang sama saya, kecewa bukan pilihan. Sama-sama bilang sama saya, kecewa bukan pilihan. Sama-sama bilang sama saya, kecewa adalah jebakan iblis. Kalau sudah menatap saya dan berkata, tapi kan namanya manusia biasa. Loh, karena kita sibuk dengan hasilnya. Alkitab bilang tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Amin. Ada orang yang cuma datang ke gereja satu kali langsung berubah. Tapi ada orang yang sudah 10 tahun di gereja makin gila. Saya pernah gak ketemu orang kayak gitu? Suruh layani, suruh doain, suruh ngomong tentang Tuhan, bukan tambah beres, tambah gila. Jangan salahkan diri saudara lalu berkata, mungkin saya gak ada panggilan. Hidup ini bukan soal bagaimana, karena sama-sama bilang tugas saya bukan merubah orang. Sama-sama bilang tugas saya bukan merubah orang. Yang bisa merubah orang hanyalah kuasa Roh Kudus. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Jadi selama saudara tetap memberitakan Injil, you are on the right track. Sama-sama bilang sama saya harus semangat. Jadi kalau karena pemberitaan Injil kita lalu orang lain diselamatkan, kita nggak usah sombong. Saya tuh ya semenjak 5 tahun terakhir ini ikut Tuhan, puji Tuhan ya, udah 15 orang tuh akhirnya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lu tuh ya, dari lahir udah Kristen, kok belum ada yang bertobat? Kayaknya masih ada dosa dalam hidup lo. Tugas kita hanyalah memberitakan Injil. Tugas kita membawa damai. Tugas kita menghadirkan damai sorga dalam hidup ini. Kalau orang diselamatkan, segala pujian bagi Kristus. Kalau orang tidak diselamatkan, tetap setia. Karena orang yang menabur dengan air mata, tetap akan menuai dengan sorak-sorai yang setuju katakan amin. Amin, kita lihat selanjutnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi kalau kita mengerjakan bagian kita dengan iman, signs and wonders, tanda-tanda dan mujizat Tuhan akan menyertai. Apa tanda-tandanya? Satu, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini bukan berarti sudah cari pohon angker, setan keluar. Ini bukan sudah cari rumah kosong, setan-setan di sini keluar. Bukan gitu. Ini dalam fungsi pelayanan. Ingat, setan bisa pakai orang. Bilang sama sebelah saudara, setan bisa pakai orang. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, makanya lu jangan mau dipakai setan. Loh, kalau ada orang bikin saudara emosi, ada orang bikin saudara mundur dari Tuhan,
Ada orang yang bikin saudara kecewa, berarti orang itu dipakai setan. Tapi jangan ngomong. Jangan ketika saudara menghadapi peristiwa itu, saudara datangi orangnya, Gilbert bilang lo dipakai setan. Jangan sebut-sebut nama saya, udah cukup masalah yang saya hadapi. Jangan ditambah lagi sama saudara. Maksud saya, orangnya kita kasihi, setannya kita usir. Setuju nggak? Sama-sama bilang sama saya, orangnya kita kasihi, setannya kita usir. Setuju? Jadi jangan setan sama orang-orangnya kita usir semua. Karena Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi yang memfitnah saudara, yang mencurangi saudara, yang membuat saudara kecewa, sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, kasihi orangnya, usir setannya. Karena Alkitab bilang kamu akan mengusir setan-setan. Alkitab tidak bilang kamu akan mengusir setan-setan dan orang-orangnya sekalian. Jelas? Jadi bedakan antara pekerjaan setan. Jadi saudara tahu, wah kalau orang ini bikin saudara emosi terus, bikin saudara kecewa, bikin saudara down, suka ngucapin kata-kata yang menghina, yang merendahkan, yang menyakitkan. Saudara tahu setannya harus keusir, orangnya tetap kita kasih. Jelas? Kamu akan mengusir setan-setan, lalu apa? Mereka akan apa? Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sebagian menerjemahkan, mereka akan berbicara dalam bahasa lidah. Mereka akan berbicara dalam bahasa roh. Silahkan kalau sudah punya penafsiran seperti itu. Tidak keliru, tidak salah. Masing-masing bisa punya tanggapan. Tapi sebagian lagi akan berkata, no, ini gak ada hubungannya dengan karunia roh. Yesus sedang berbicara tentang bahasa yang baru. Kalau tadinya kita suka memaki, tadinya kita suka menghina, tadinya kita suka menghakimi, tadinya kita suka berbicara kata-kata yang mengecewakan, sekarang kata-kata kita membangun, membawa damai, menjadi berkat. Sama-sama bilang bahasa yang baru. Amin. Jadi yang pertama akan mengusir apa? Setan. Yang kedua akan apa? Memakai bahasa yang baru. Yang ketiga, ayat 18, mereka akan apa? Memegang ular. Apakah pulang dari sini sudah perlu cari ular, sudah pegang-pegang ularnya? Kan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Semua firman Tuhan ya dan amin. Di mana ada ular kita pegang. Kalau kepatok itu bukan karena firman Tuhan gak benar, otak lu yang gak benar. Karena banyak hal yang Yesus berbicara secara perumpamaan. Artinya ada begitu banyak masalah, tapi engkau akan memegangnya dan akan menang. Amin. Ular di sini bukan soal binatang. Yang saya mengerti loh. Karena kalau bicara binatang gampang. Ambil kayu ketok kepalanya. Nanti kalau kita nggak berani, kita panggil pawang ular untuk urus. Yang repot, nah ini nih, saya mau share sama saudara. Yang repot manusia yang kelakuannya kayak ular. Maaf ya, kita sharing ya. Saudara pernah ketemu nggak manusia yang kelakuannya kayak ular? Yang mulutnya kayak ular gitu. Ada saudara yang ngatain saya gini. Sambil mikir gitu. Gak tahu itu korban, gak tahu pelaku dia. Bu, pernah ketemu orang yang mulutnya kayak ular gak bu? Pak? Pernah berteman sama orang yang kelakuannya kayak ular gak? Bu, ular kadut. Adik-adik muda, pernah senang sama orang yang gak taunya ular gak? Pendeta bikin hati saya hancur aja pendeta. Makanya saya putusin pendeta. Aduh, ada orang-orang yang kelakuannya kayak apa? Ular.
itu jangan merubah kita. Jangan akhirnya kita jadi bertindak seperti pawang ular, saudara-saudara. Orang boleh bertindak seperti ular, kita tak bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang punya kuasa untuk merebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Yang sudah katakan amin. Mereka akan memegang apa? Ular. Dan mereka selanjutnya ayat ini bilang apa? Mereka akan apa? Minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Please, 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 please. Yang pulang dari sini mau mempraktekkan firman Tuhan karena saya percaya firman Tuhan ya, dan amin saya bisa praktekkan. Saya beli racun tikus. Lalu saya minum dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena khotbah Gilbert bilang kita akan minum racun maut dan tidak mendapat celaka. Mati bukan karena firman Tuhan tidak benar, otak lu yang gak benar. Sebagian sudah berkata, loh kok firman Tuhan gak bisa dibuktikan? Yesus banyak bicara dengan perumpamaan. Tahukah saudara, ada banyak orang yang sedang menebar racun maut dalam hidup saudara. Lewat fitnah, betul? Lewat gosip, lewat rekayasa tertentu, lewat pengkhianatan tertentu. Karena orang sekarang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bilang sama sebelah lu jangan begitu. Orang yang senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Ini saya mau tanya sama adik-adik muda nih. Lu lagi naksir orang, terus jadian, terus lu bahagia. Kira-kira temen lu pada seneng gak? Belum tentu. Ada orang yang bilang, lu hati-hati lu. Dia memang ganteng, dia baik. Tapi kalau menurut gue dia homo deh. Nah itu yang suka menebar racun maut. Dia memang cantik sih. Orangnya sih memang baik. Tapi kalau buat gue ya, kayak murahan gitu, perek kayaknya dia itu. Orang sekarang gak bisa lihat orang lain gak bisa lihat orang lain susah, gak bisa lihat orang lain sukses. Dalam hidup saya cuma punya prinsip begini. Hidup ini, di akhir zaman kita hanya punya dua pilihan. Dikasianin orang atau diiriin orang. Bu, kalau suami ibu baik sama ibu, bu, diomongin orang lu. Menurut gue ya, itu ibu suka kedukun deh. Lakinya ganteng begitu, lakinya sukses, bisa sayang sama istrinya. Nggak ada zaman sekarang begitu. Menurut gue didukunin, soalnya dia kalau duduk ya suka gini nih. Menurut gue dia ngucapin mantra loh. Tapi kalau suami sudah selingkuh, mukulin saudara, punya anak di luar, lu gak bakal diomongin. Semua lihat saudara, kesiannya. Gue kesian lu, lihat aja di gereja. Matanya bengkak terus. Khotbah pendeta dia nangis. Doa sampai... Sekarang saya mau tanya sama jemaat. Pengen diiriin orang atau pengen dikasihanin orang? Ya pengennya sih gak dua-duanya. Gak bisa. Siapa yang pengen dikasihanin orang? Siapa yang pengen orang mau ngomong apapun, yang penting dia tetap diberkati dan melihat anugerah Tuhan. Ah ini nekat. Yang gak angkat tangan ya udahlah, apa yang terjadi terjadilah udahlah.
Ulang. Siapa yang pengen hidupnya dikasihanin orang? Siapa yang pengen apapun yang terjadi, mau diomongin kayak mau diapapun, yang penting tetap maju, tetap diberkati, tetap lihat anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah betul. Mereka akan minum apa? Racun maut tapi tidak mendapat celaka. Selama fokus saudara rindu memberitakan Injil. Orang mau tebar racun maut bagaimanapun. As your pastor, ini yang saya cuma mau bilang sama saudara. Jemaat Tuhan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada dalam ibadah online. Jangan pusing, tetap maju dan percaya penyertaan Tuhan akan sempurna luar biasa buat kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya percaya ini akan terjadi letterlek. Tapi saya juga percaya ini punya makna harafiah. Bahwa hidup kita selalu akan menjadi part of solution, not part of problem. Amin. Sama-sama bilang sama saya selalu menjadi bagian dari solusi. Dimanapun kau ada, segala sesuatu menjadi pulih dan sembuh. Siapa yang mengimani akan terjadi dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tadi sudah saya bilang, life is about your focus. Di saat seperti ini, murid-murid bisa fokus pada loneliness dan kekecewaan. Kenapa? Karena mereka merasa ditinggalkan. Wow, Yesus meninggalkan kami. Terus kalau ada masalah, siapa yang membela kami? Siapa yang menolong kami? Siapa yang menyertai kami? Siapa yang menguatkan kami? Dan selalu saya bilang, iblis mau terus meyakinkan kita bahwa lonely dan kecewa itu ada alasannya. Karena orang yang kecewa dan lonely adalah orang yang masuk dalam jebakan iblis. Sama-sama bilang sama saya, orang yang kecewa dan lonely adalah orang yang masuk dalam jebakan iblis. Kenapa orang selingkuh? Nggak ada yang bisa bilang, oh itu cita-cita saya dari dulu memang pendeta. No. Kenapa orang selingkuh? Semua juga tahu bahwa selingkuh itu dosa. Selingkuh itu bagian dari kemunafikan iman. Orang pergi ke gereja kok selingkuh. Tapi kenapa orang selingkuh? Karena merasa kecewa dan lonely. Kenapa orang yang udah tahu kebenaran lalu berpikir untuk bercerai? Karena kecewa dan lonely. Kenapa orang udah pelayanan tiba-tiba gak pernah muncul lagi di gereja? Sampai kita kaget, dia kan dulu aktif banget di gereja. Kok sekarang bisa sih gak pernah ke gereja lagi? Petrus pernah mengalami itu. Saya ingat gak waktu Yesus ditangkap? Yesus diadili. Yesus disesah. Yesus mati. Bangkit pada hari yang ketiga. Tapi habis itu gak jelas. Di saat seperti itu Petrus sempat kembali ke Danau Galilea. Kenapa? Karena dia kecewa. Dia pikir Yesus mampu mengalahkan tentara Romawi. Dia merasa lonely. Mungkin dalam hatinya 3,5 tahun terbuang percuma. Dan sorry ya untuk ngomong ini ya. Orang kecewa dan lonely suka bertindak aneh-aneh. Orang kecewa dan lonely suka bertindak aneh-aneh. Adik-adik muda,
Kalau kekasihmu tiba-tiba bertindak aneh-aneh, pasti kecewa dan lonely. Pak, kalau istrimu tiba-tiba bertindak aneh-aneh, pasti lagi kecewa dan lonely. Nah ini yang sering nih, Bu. Kalau suamimu bertindak aneh-aneh, itu bukan puber kedua. Banyak suami puber kedua normal-normal aja tuh. Itu kan cuma istilah-istilah aja pakai puber kedua. Biasanya lagi kecewa dan lonely. Orang di pelayanan tiba-tiba bisa bertindak aneh-aneh gitu. Mulutnya suka aneh-aneh. Biasanya karena kecewa dan lonely. Bayangkan Petrus yang pernah berkata, "Guru, mati bersama dengan kau juga aku mau." Tiba-tiba Petrus yang sama sekarang ada di tepi Danau Galilea, tempat di mana Yesus pernah ngomong sama dia, "Tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu, ikutlah aku." Tiba-tiba dia ada di sana kembali. Dan tiba-tiba dia ngomong sama murid-murid yang lain, "Aku akan pergi menangkap ikan." Murid-murid yang lain bilang, "Oke, aku juga pergi menangkap ikan." Sama-sama sedang lonely dan kecewa. Dan apa yang terjadi? Sepanjang malam dia nggak nangkap apa-apa. Yesus mendatangi dia kembali. Baru dia sadar, lonely dan kecewa hanyalah jebakan iblis untuk menghancurkan. Jadi kalau hari ini saudara lonely dan kecewa, itu bukan karena badainya terlalu menyakitkan, tapi karena fokus kita hanya pada masalah. Dan mereka gak mau ambil tindakan bodoh yang kedua kalinya. Ayat ini bilang apa? Mereka pun pergilah. Haleluya. Mereka pun taatlah. Mereka pun melakukan yang diperintahkan Tuhan. Memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan apa? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Mereka adalah orang-orang lemah. Mereka penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Thomas yang pernah berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas pakumu, aku tidak percaya. Petrus yang pernah menyangkal Yesus dan berkata, aku tidak kenal dia. Kumpulan murid-murid yang lemah ini, ketika mereka mulai fokus pada tugas yang dipercayakan, Tuhan turut bekerja dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah makna turut bekerja. Kenapa kadang-kala kita nggak melihat Tuhan bekerja? Karena kita juga nggak bekerja. Amin. Kalau kita diam ya Tuhan nggak bisa bekerja sendiri. Tuhan mau kita bertindak, dan Tuhan turut bekerja buat kita. Amin. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen hidup yang asik. Prinsip hidup saya, hidup Kristen 3A, asik-asik aja. Sama-sama bilang sama saya, asik-asik aja. Amin. Yang kita sanggup, Tuhan yang akan memampukan kita. Yang kita nggak sanggup, Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah. Bilang sama sebelah saudara, hidup di bawah asik, bos. Amin. Hidup jangan dibawa tertekan. Karena apa saja, selama kita bertindak, Tuhan akan terus bekerja buat kita. Amin. Selanjutnya saya pelajari begini. Roma 8 ayat 28, satu ayat yang sangat terkenal, kita baca sama-sama, ayat 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah dikatakan apa? Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja bukan untuk kemuliaannya. Tuhan turut bekerja bukan untuk kesenangannya. Tuhan turut bekerja bukan untuk kebaikannya. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk kebaikan kita. Saudara-saudara yang ada di ibadah online, ketik di live chat saudara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Amin.
ujung-ujungnya baik buat kita. Nah, klik. Saya pelajari begini. Kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan sangat jelas. Bahwa dia yang memberi perintah dan aturan, dia juga memastikan bahwa kita sanggup. Kenapa? Dia turut bekerja. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita terbatas. Dia tahu kita mudah terpengaruh. Dia tahu kita mudah putus asa dan kecewa. Karena itu dia turut bekerja. Pertanyaannya, bekerja dalam hal apa? Minimal saya catat ada 4 hal di mana Tuhan turut bekerja. Yang pertama, dia turut bekerja dalam memproses kita agar kita mengerti potensi serta karunia di dalam kita serta makin disempurnakan. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada potensi besar. Ayo lebih semangat, taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada potensi yang besar. Saudara-saudara ikut ibadah online, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada potensi yang besar. Iblis maunya kita berpikir saya tidak sanggup. Iblis maunya kita berpikir kita udah gak mampu. Iblis maunya kita berpikir kita akan hancur. Tetapi di dalam diri saudara ada potensi yang besar. Amin. Saya mau tanya sama saudara. Emang saudara gak pernah ngadepin masalah? Ada yang udah lama gak ngadepin masalah, ada yang kangen sama masalah. Kita bukan kangen, udah bosen. Amin. Jadi buat kita masalah biasa. Dan di balik setiap masalah selalu kita melihat Tuhan membela kita dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang selalu saya menang. Sama-sama bilang sama saya, masalah udah biasa kali. Amin. Dan kita sudah berpengalaman setiap kali kita menghadapi masalah sebesar apapun, ujung-ujungnya kita melihat pembelaan Tuhan mengangkat kita dan menyatakan kuasa kemuliaannya. Sebagai gembala saudara, saya mau yakinkan kau pasti akan menang lagi. Amin. Di dalam diri kita ada potensi besar. Saudara ingat waktu saudara belajar berenang gak? Dulu kita gak bisa berenang. Wih, kita kalau lihat air takut. Akhirnya kita mulai belajar berenang. Dan orang belajar berenang saya perhatikan 2. Yang pertama belajar berenang di kolam renang. Yang kedua di kali. Kelihatan dari gayanya. Orang kalau belajar di kolam renang mulainya dari gaya dada. Iya kan? Kalau pakai guru kan berenangnya mulai dari gaya dada. Tapi kalau berenang di kali mulainya dari gaya bebas. Bebas banget. Semau-maunya dia. Iya kan? Hasilnya juga kelihatan. Orang kalau berenang di ada yang ngeliatin saya gitu. Pasti berenang di kali dia. Iya kan? Orang kalau berenang di kolam renang, itu kepalanya di dalam air. Sama, gaya bebas juga sama. Masuk dulu, baru biasa. Yang repot yang belajar di kali. Kita orang Manado bilang gaya anjing batobo. Tahu anjing batobo? Pernah lihat anjing berenang nggak? Kepalanya gini nih. Nah, itu kayak CCTV nggak jelas gitu. Ya. Pokoknya kalau sudah lihat orang berenang terus kepalanya gini. Ah, itu berenangnya belajar di kali. Ada yang ngeliatin saya gini. Mungkin dalam hatinya, Gilbert belajar di mana? Kok dia tahu ya? Dulu kita nggak bisa berenang. Lalu kemudian kita bisa berenang. Lalu 10 tahun kita nggak pernah berenang. Terus ketika kita lihat kolam 10 tahun kemudian bisa berenang nggak? Tetap masih bisa. Kenapa? Potensi itu ada di dalam diri kita. Ya mungkin nggak sejago 10 tahun yang lalu, tapi at least kita nggak bakal tenggelam. Membutuhkan kira-kira sekitar 10 menit buat kita untuk normal lagi, dan habis itu kita berenang biasa lagi. Dulu sudah nggak pernah bisa naik sepeda. Lalu sudah mulai belajar naik sepeda. Namanya belajar naik sepeda pasti ada jatuhnya lah, ya kan?
Ingat nggak saudara waktu belajar naik sepeda? Pasti ada jatuhnya lah sekali dua kali lah, ya kan? Lalu kemudian saudara bisa naik sepeda. Lalu saudara nggak pernah naik sepeda 10 tahun. 10 tahun kemudian saudara lihat sepeda dan saudara harus naik sepeda. Pertanyaan saya, saudara bisa nggak? Bisa nggak? Why? Berenang dan sepeda dua hal yang nggak mungkin saudara bisa lupakan. Awalnya mungkin masih agak aneh, tetapi take you only 5 minutes. Setelah 5 menit sudah langsung normal lagi gitu. Ya mungkin gak sejago seperti 10 tahun yang lalu, tapi at least sudah gak jatuh-jatuh gitu. Kenapa? Potensinya sudah ada dalam diri saudara. Dia turut bekerja. Proses kita untuk meyakinkan kita di dalam diri kita ada kuasa Allah, potensi besar sehingga kita siap menghadapi segalanya dan melihat kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, itu bukan bagian dari Tuhan menghukum kita, bukan. Bagian Tuhan memproses kita untuk meyakinkan ada potensi besar dalam diri kita. Amin. Yang kedua, dia turut bekerja dalam apa? Dalam menyertai kita, agar kita tetap bersemangat dalam menghadapi keadaan yang sukar. Kadangkala persoalannya bukan gak ada mujizat. Kadangkala persoalannya karena gak ada semangat. Wanita pendarahan 12 tahun kan bilang, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ada semangat. Pak, kenapa ada banyak orang sampai hari ini belum bisa berhenti merokok? Bukan gak ada mujizat, dia pengen sekali berhenti vape, tapi kenapa dia gak bisa berhenti nge-vape? Gak bisa berhenti alkohol? Seringkali bukan karena gak ada mujizat. Ya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa angkat kerinduan saya untuk rokok, untuk vape ini. Tapi karena Tuhan belum angkat, ya berarti memang Tuhan masih menghendaki saya merokok. Ngaco. Loh, saya nggak bilang loh orang merokok masuk neraka. Cuman saya mau bilang nggak bisa ambil api di neraka. Saya nggak bilang orang merokok itu nggak bisa masuk surga. Cuman di surga nggak ada api. Kita bilang sama Petrus, boleh api? Petrus bilang tuh di situ. Yang ada tulisan besar neraka, itu di situ ada api. Saya nggak bilang orang merokok pasti masuk neraka. Tapi yang saya mau bilang, kalau kita ada semangat, ada banyak hal yang bisa berubah dalam hidup kita. Bisa tolong saya bilang amin? Enggak, soalnya ini kan khotbah ada yang nonton di rumah kan. Kesannya ini kayak gak ada orang di sini gitu. Saya udah ngomong mantap-mantap. Hidup ini bukan soal gak ada mujizat, tetapi kalau kita ada semangat, pasti ada banyak hal yang bisa berubah. Amin. Saya jumpai ada banyak orang bertahun-tahun jadi Kristen, tidak pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Apa dia memang gak ada waktu? Bukan gak ada waktu, gak ada semangat. Kerinduan sih ada setiap 1 Januari mulai baca Kejadian 1 ayat 1. Pas di tengah-tengah Maret si ini memperanakan ini, si ini memperanakan ini, si ini memperanakan ini. Sudah juru rupa orang beranak juga. Kuncinya semangat. Amin. Kalau kita mau lihat sesuatu berubah, pastikan kita punya semangat untuk percaya Tuhan memampukan kita menyelesaikannya sampai akhirnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, dia turut bekerja. 1, memproses kita agar kita mengerti potensi serta karunia dalam kita serta makin disempurnakan. Yang kedua, dia turut bekerja dalam apa? Menyertai kita agar kita tetap bersemangat dalam menghadapi keadaan yang sukar. Yang ketiga, dia turut bekerja dalam apa? Berperang ganti kita di saat kita menghadapi musuh yang kita tidak sanggup menghadapinya. Tadi saya bilang,
Kristen bukan semuanya sempurna, tapi hidup Kristen asik-asik aja. Kenapa? Hal-hal yang harus kita hadapi, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tetapi untuk hal-hal yang benar-benar kita nggak mampu, if you don't know what to do, do nothing. Kalau saudara memang nggak bisa berbuat apa-apa, jangan berbuat apa-apa. Musa menghadapi Firaun. Dan Firaun sangat menjengkelkan buat Musa. Setiap kali dia menjalankan misinya, let my people go. Firaun selalu menolak dan bilang, nope. Tuhan turunkan tulah. Baru call Moses, panggil Musa, dia bilang, oke, let your people go. Tapi waktu semua tulah selesai, dia larang lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, sampai kali yang 10. Ke-10 betul tragis. Anak sulung mati semua, termasuk kambing domba. Firaun nyerah. Oke. Let your people go. Dan bangsa Israel bukan keluar dari Mesir dengan tangan hampa. Mereka datang, mereka pulang bawa emas dan perak yang berkelimpah. Bayangkan mereka begitu senang keluar dari Mesir. Tiba-tiba mereka dengar bunyi rangkah kuda. Musa udah mulai curiga. Dia nengok ke belakang, oh my goodness. Firaun kembali menyerang. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel marah sama Musa. Barusan mereka bersorak-sorai. Tiba-tiba mereka marah sama Musa dan bilang, hey, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti itu. Di saat seperti itu, Musa mau klarifikasi apapun hanya menambah persoalan. Musa hanya berseru pada Tuhan. Diangkat tangan berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, Musa, jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan daripadaku. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Musa don't know what to do. Tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, what's in your hands? Dia bilang, a stick, a rod. Hanya sebatang tongkat. Tuhan bilang angkat tongkat itu. Dia gak ngomong banyak, gak buat apa-apa. Dia angkat tongkat dan dia juga gak tahu what's going on. Dia angkat saja tongkat, tiba-tiba laut terbelah. Saudara bayangin, orang yang tadinya maki-maki Musa, orang yang tadinya menghina Musa, orang yang tadinya menjelek-jelekan Musa, tiba-tiba bilang, saya boleh nyebrang? Saya gak ngomong, dia tuh yang pada ngomong, saya gak ikut. Ada masanya orang yang menghina saudara akan malu karena Tuhan menyatakan kemuliaan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan berperang ganti Musa. Dan ketika rombongan terakhir, imam terakhir mengangkat kakinya ke darat, laut itu kembali tertutup. Tuhan yang berperang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita masih mampu, Tuhan akan menyertai kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu kita nggak mampu, jangan stres. Angkat tangan dan percaya Tuhan yang akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dia turut bekerja, 1, dalam memproses kita agar mengerti potensi serta karunia dalam diri kita serta makin disempurnakan. 2, dia turut bekerja dalam menyertai kita agar kita tetap bersemangat dalam menghadapi keadaan yang sukar. 3, dia turut bekerja dalam berperang ganti kita di saat kita menghadapi musuh yang kita tidak sanggup menghadapi. Dan 4, yang terakhir, dia turut bekerja dalam apa? Menyadarkan kita terus agar kita tidak menjadi lupa diri dan sombong. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus sadar. Apa yang harus kita sadar? Bahwa Tuhan itu baik. Apa yang harus kita sadar? Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Apa yang harus kita sadar? Tidak pernah Tuhan mempermalukan kita. Apa yang harus kita sadar? Kesombongan hanya akan menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita tahu bersyukur, kita tahu diri,
Tuhan semua karena Tuhan. Maka kita akan jadi orang-orang yang tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Kalau iblis gak bisa menahan berkat dalam hidup kita, iblis akan membuat kita sombong ketika kita diberkati. Sebagai gembala hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, Allah kita turut bekerja. Dan waktu dia turut bekerja, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Pastikan kita tetap setia sama Tuhan. Pastikan kita tetap cinta Tuhan. Pastikan kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Dan sadar semua yang terjadi dalam hidup saya semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.